belajar tentang pengorbanan seorang perempuan. Dia adalah seorang anak, dia adalah seorang adik, dia adalah seorang ibu, single parent, dia adalah seorang istri, dia adalah seorang perempuan yang mungkin pernah dikhianati dan dilukai. Dengan segala masalah dan background ujian kalian, saya respect sama kalian. Terima kasih. Maaf ya, saya nggak bisa mengungkapin kata-kata yang romantis karena saya tipe orangnya tuh lempeng ya. Jadi buat saya respect itu mewakili rasa kagum saya. Saya belajar dari kalian. Kalian adalah para pejuang yang sedang berjihad fisabilillah. Berjihad untuk menafkahi anak, menafkahi keluarga, menafkahi orang tua dengan nafkah yang halal. Maka pesan saya, jangan kotori jihad kalian dengan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Jangan kotori dengan apa? Garangan. Garang asem. Garang asem, Jangan Ustaz. kotori dengan garang asem. Garang asem. Jangan kotori dengan hubungan tanpa status. Jangan kotori dengan fit call malam-malam. Jangan kotori dengan pura-pura ada WA nyasar. Jangan kotori dengan emoticon yang terlalu intimate. Little love, big hug, terus lope-lope. Jangan kotori dengan sesuatu yang tidak baik. Sayang, karena pengorbanan kalian ada di sini tuh nggak mudah. Saya tahu kok. Kalau bukan karena terpaksa, mungkin sebagian besar kita nggak ada di sini. Kalau bukan karena terluka, mungkin kita nggak ada di sini. Kita di sini tuh bukan gampang dan mudah. Kita di sini tuh dengan kondisi menahan rindu terhadap keluarga, mulai agak bingung dan khawatir terhadap anak-anak yang ditinggalkan, apalagi punya suami yang ditinggalkan LDRan, khawatir apakah dia akan setia dan seterusnya. Kadang-kadang mulai curiga, kenapa WA saya nggak dibaca-baca padahal dia online terus. Semua pengorbanan itu nggak mudah. Dan pengorbanan itu menjadi sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi jangan kotori dia dengan apa tadi? Jangan dikotori dengan sesuatu yang melenceng dari agama Allah. Baik, hari ini teman-teman kita pengen belajar tentang salah satu rukun iman yang keenam. Apa dia? Takdir. Kodok dan Beriman kodar. kepada takdir. Kodok dan kodar. Apa itu takdir? Takdir itu semua yang terjadi di dalam kehidupan, di langit ataupun di bumi, yang besar ataupun yang kecil, semua itu disebut dengan takdir. Wuqu'u syai' muwafiqatun li'ilmillah. Kejadian-kejadian yang semuanya terjadi dengan kehendak, ketetapan, keinginan, keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir. Jadi sekarang kita ada di Hong Kong, takdir bukan? Takdir. Kita berpisah dengan keluarga kita? Takdir. Kita bekerja jauh dari orang yang kita cintai? Takdir. Kita dapat majikan yang baik? Takdir. Majikan yang buruk? Takdir. Hari ini kita duduk di dalam majelis ilmu? Takdir. Barusan ada yang nguap-nguap? Nguap itu takdir, jadi jangan salahin dia. Ini malah ngapain? Menjalani takdir. Nguap. Ada yang ngangguk-ngangguk tapi matanya merem? Takdir. Biarkan dia menjalani takdir dengan caranya. Semua kejadian dalam hidup kita, kita menarik nafas, membuang udara, kita Berkedip. kedip, kita berkedip mata, itu semuanya adalah takdir. Saya nggak pengen berkedip Ustaz, biar nggak sesuai dengan takdir. Akhirnya kita melotot. Barusan saya melotot itu adalah takdir. Apapun yang kita alami semuanya takdir. Yang barusan
fotoin saya tapi salah pencet video, takdir. Kenapa jadi video padahal pengennya foto? Yang pengen fotoin malah selfie, takdir. Yang pakai filter sampai 10, Takdir. akhirnya jadi avatar, takdir. Jadi semua yang barusan kehilangan gelang tuh, Takdir. takdir. Yang akhirnya gelangnya diinfakkan fisabilillah, takdir. Jadi takdir itu adalah semua wuqu'u syai', semua kejadian yang terjadi di langit di bumi sudah dicatat 50.000 tahun di Lauhil Mahfuz, itulah takdir. Tapi ada yang menarik tentang takdir ini. Kenapa kita disuruh beriman pada takdir? Kan hukum beriman pada takdir itu wajib, karena dia rukun iman. Rukun itu artinya nggak bisa diganti. Artinya beriman pada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan seterusnya, sampai beriman kepada takdir, itu tuh nggak bisa ditawar-menawar, harus beriman. Kalau ada satu saja kejadian dalam hidup kita yang kita anggap itu bukan takdir, maka cacatlah iman kita. Kesandung, aduh kok bisa kesandung ya? Allah kok membiarkan saya tersandung? Membiarkan tersandung? Enggak, karena sesungguhnya itu bagian dari takdir Allah, bukan terjadi di luar kehendak Allah. Maka takdir itu segala sesuatu tanpa pengecualian. Ketika kita disakiti sama mantan, takdir bukan? Takdir. Ketika mantan kita bahagia, takdir bukan? Takdir. Ketika mantan kita kecemplung kali, takdir bukan? Takdir. Jawabannya bukan takdir, amin. Amin. Jadi, alhamdulillah, bahagia di atas penderitaan mantan. Salah sendiri. Ada yang menarik tentang takdir ini. Kenapa kita disuruh beriman kepada takdir? Kata Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Beriman kepada takdir dapat menyembuhkan hamma wal hazan. Apa itu al-ham? Bukan ham ya, kalau ham hak asasi manusia. Al-ham pakai tasydid. Apa itu al-ham? Atau kalau jamaknya al-humum? Al-ham itu adalah luka di dalam hati kita tentang masa lalu. Wah. Masuk. Siapa di sini yang pernah dilukai? Kok bangga ya? Dilukai bangga. Saya. Oke. Semua kita pernah terluka, betul? Ada yang terluka dengan luka kecil, ada yang tergores, ada yang sampai menganga, ada yang begitu dalam, dan semua luka itu butuh waktu untuk sembuh, betul? Betul. Kita nggak boleh berharap bahwa hari ini terluka, hari ini juga sembuh, enggak. Kadang dia butuh waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Ada yang sampai sekarang belum sembuh-sembuh lukanya. Ini ada komunitas yang terluka ini. Jadi mereka sampai bikin grup karena kita satu server katanya. Jadi alham itu adalah sedih, kecewa, marah, luka, apalagi trauma, apalagi ya gitu deh. Sedih, marah, luka, trauma, kecewa, itu semuanya masuk dalam kategori alham. Semua kita pernah merasakan itu. Ada yang kecewa, apalagi dengan kondisi kita misalnya saat ini. Kita lagi marah. Marah pada siapa? Mungkin marah kepada mantan suami yang dia nggak bertanggung jawab sehingga meninggalkan kita dan anak-anak sendiri karena kita nggak dinafkahin. Akhirnya kita nggak punya pilihan kecuali bekerja ke Hong Kong. Maka kita sedang alham, sedang luka, sedang marah. Atau mungkin kita kecewa karena orang tua kita tidak memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Akhirnya kita mencari nafkah sendiri untuk bisa kuliah sambil bekerja di Hong Kong. Kita sedang alham, marah, kecewa. Atau mungkin pernah trauma, membuka hati sekali tapi dikhianati, akhirnya nggak berani lagi membuka hati setelahnya. Setiap ada yang datang, kaget. Setiap ada yang datang,
takut.